syukuri nikmat ini dalam rangka ta'abbud, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, tahmid, tasbih. Kemudian kita berharap dengan nikmat yang diberikan digunakan untuk ibadah, tentunya semoga Allah tambahkan nikmat yang lebih besar, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang tentu menjalankan syariat yang diboleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mewariskan kepada umat manusia, Allah mewariskan kepada umat manusia tentunya yaitu Alkitab, Al-Quranul Karim yang kita imani, yang kita yakini, kita percaya adalah itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allazi istafaina min ibadina. Kemudian Allah berikan kepada manusia pilihan, tentunya dari hamba-hamba Allah. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum zalimun nafsi. Namun sebagian manusia banyak yang inkar terhadap Al-Quran, banyak yang tidak mempercayai Al-Quran, bahkan dia katakan itulah dongeng belaka. Dan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itulah tukang sihir. Dan Al-Quran itu kata dia, kalau zaman sekarang copy paste, meniru dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur. Itulah menurut pendapat orang-orang yang tidak mengimani terhadap Al-Quran. Makanya orang tersebut adalah termasuk orang yang zalim terhadap dirinya. Faminhum zalimun li nafsihi, dan tidak sama sekali dia mengimani kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa minhum muqtasid, sebagian juga ada yang ragu antara mengimani dan tidak. Dia sombongnya, tidak peduli, akhirnya pintu langit pun tidak diberikan dan tidak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah seperti itu, kemudian diperumpamakan hatta yalijal jamalu fisamil khiyab, diumpamakan apa sehingga onta itu masuk ke lubang jarum. Kan nggak mungkin yang namanya onta masuk ke lubang jarum, mana ada. Nah, jadi mereka itu yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu yang sombong dengan ayat-ayat Allah, dia tidak akan masuk sama sekali hatinya dengan Al-Quran. Diperumpamakan sampai onta masuk ke lubang jarum, kan nggak mungkin. Ya, satu hal yang mustahil. Itulah bahasa sekalian. Wa kadzalika nazil mujrimin, mereka itu termasuk orang-orang yang durhaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, akhirnya kita yang memiliki akal sehat, bukan memiliki akal tunggu ya. Bagaimana kesehatan akal kita? Harus berpikir. Tentu saja iman itu buat orang-orang yang punya akal sehat. Kalau yang akalnya sehat, nggak mungkin dia beriman. La dina liman la akla lahu. Tidak termasuk orang itu beriman kalau nggak punya akal. Coba dah, orang gila. Ya, orang gila kan nggak ada akalnya, nggak beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, ya sama yang orang gila itu. Gitu aja. Ya.
Kalau kata gitu ntar marah ya. Iya, kalau dia akal sehatnya nggak digunakan, mungkin nggak percaya itu. Termasuk paminhum zolimun di nafsi gitu. Mereka termasuk yang zolim pada dirinya, tidak percaya sama sekali. Nah, kalau Al-Quran dibilang copy paste lah. Al-Quran itu juga sebagai sihir lah, ketidakyakinan sama sekali. Kenapa? Hatinya sudah tertutup ya. Itu nggak mungkin terjadi buat dia. Nah, untuk itu kita bersyukurlah sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah, diberikan wahyu, kemudian sampai saat ini kita semua masih betul-betul eksis yakin. Dan insya Allah kalau Allah wahyu Allah itu tidak ada kata kadaluarsa, dia akan eksis terus tahan dirinya dari mulai dibawa oleh Rasul sampai saat ini pun tetap sudah 1 abad setengah ya, tetap eksis dan kita masih membacanya dan kita masih mempelajarinya. Jadi harus rahmat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatinya. Kemudian ada sebuah hadis yang juga perlu kita renungkan bersama. Ini buat kita semua, barangkali kalau tidak jadikan renungan nanti akan menjadikan motivasi buat kita yang lebih baik lagi, keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada saudaranya mukmin, kurbatan dari kesulitan, dari permasalahan, diberikan solusi jalan keluar apapun itu bentuknya. Ketika kita lagi sedang ruwet lagi sedang begitu, diberikan jalan keluar kan luar biasa ya, bukan Jokowi ruwet. Ketika kita lagi sedang ruwet betul-betul, baik itu urusan duniawi ya maupun urusan agama ya, ada yang memberikan solusi jalan keluar gitu kan, memberikan buat kita, itu luar biasa. Jangan jauh-jauh aja. Kita mau hajatan, ada yang ngutangin kalau duit. ada yang ngiruin gimana rasanya? Ada yang datang, Ngutangin padahal cuma ngobrol doang. Mantep. Masya Allah, luar biasa girangnya. Ya apalagi sampai sama duitnya dia. Aduh, bukan main. Luar main. biasa. Nah inilah Saya mau pesta ketika lagi kita kalau gitu. memberikan kepada orang tersebut, siapapun orangnya. Nah ini termasuk dia orangnya berjelas orang yang beriman mukmin, maka Allah akan memberikan keluasan juga nanti di yaumil kiamat ketika kita mendapatkan kesulitan. Itu luar biasa. Hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man yassara mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan orang yang sedang kesulitan, ini lebih indah lagi. Ketika kita membantu orang yang sedang butuh kesulitannya, maka ketika itu juga kita akan dapatkan, kata Rasul, kemudahan di dunia dan di akhirat. Bukan saja urusan di akhirat, tapi di dunia diberikan kemudahan kalau kita suka memberikan kemudahan buat orang lain. Maka jangan mempersulit. Ini kan kalau kita mempersulit jadinya jadi permasalahan. Banyak orang yang mempersulit ya. Banyak. Ketika dia sudah memiliki satu jabatan, apapun bentuknya, bisa saja jika membantu tapi mempersulit ya. Ya mudah-mudahan kalau kita mah RT RW kita enggak begitu ya. Atau Gusman apalagi ya. Eksis terus gitu. Tidak berbicara untung urusan dunia, tapi akhirat insyaallah ikhlaskan semua itu jadi ladang pahala semua. Nah jadi jadi ladang pahala semua ya. Yang penting kita membantu.
Apa yang kita mampu. Ayo tadi. Ya, ketika kita bisa memberikan kemudahan buat orang lain, itulah yang luar biasa. Dunia akhirat, bicaranya kata Rasul itu dunia akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim sama muslim saudara, dia tutupin, bukan diceritain. Kan banyak kan sebaliknya, diceritain kejelekan, ini ditutupin kejelekan itu, bukan harus dipublikasikan. Ini kan kalau bisa dipublikasikan, ya, sampai orang kemana-mana tahu. Ya kalau kata sekarang viral ya, itu ya kagak beres, gak bener. Suruhnya tutupin, tutupin. Kalau yang menutupi kesalahan saudaranya, satarallahu di dunia wal akhirat, dia akan ditutupin lagi sama Allah kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Coba kalau nggak ditutupin sama Allah Bapak, waduh, apa yang kelihatan semua ya, pada nggak jendol apa segala macam, mungkin keluar juga malu ya, ditutupin sama Allah. Nah kalau bisa bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tapi kalau di akhirat nanti, waduh, si Haji ngomong doang, ketahunya dia. Nah ini yang begini ketahuan ya. Tapi kalau kita memangnya sudah berbuat baik untuk menutupi, kita akan tutupi oleh Allah. Sekaligus kalau dosa-dosa yang kecil-kecil itu, yang tidak melalui taubatan nasuha, dengan melalui taklim seperti ini, maka dosa itu akan hilang, hancur, habis lebur. Itulah indahnya. Wa may ya'mal su'an aw may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim. Barang siapa yang berbuat kejahatan, saya yakin semua juga ngerasain buat jahat. Sering. Ya, kejahatan itu bermacam, beda-beda macam-macamnya. Ada tingkatannya. Nggak mungkin nggak kita semua. Nah, berbuat jahat kepada siapa saja, mungkin saja kepada istri, mungkin saja kepada anak, mungkin saja pada tetangga. Banyak kita melakukan kejahatan-kejahatan, atau juga kita menzolimi diri kita. Kita zolimi diri kita sendiri. Harusnya sholat kita nggak mau sholat, harusnya ngaji kita nggak mau ngaji, harusnya kita infak sedekah nggak mau. Pokoknya itu zolimi terhadap diri kita. Nah, ini wa may ya'mal su'an aw yazlim, atau dia berbuat zalim, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, Allah akan dapatkan ampunan tersebut, kemudian Allah maha kasih sayang. Nah ini luar biasa. Di taklim kita ini, di majelis kita ini banyak ampunan. Jadi ini ampunan Allah akan Allah berikan, di mana tempat tersebut memang dilakukan kalimat-kalimat istighfar. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru qabla mautih, yuksiru ayyakula qabla mautih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia memperbanyak ucapan kalimat sebelum dia mati. Sebelum Rasul meninggal, dia memperbanyak kalimat-kalimat ucapan Subhanallah wa bihamdih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah itu kalimat itu yang Rasul baca. Jadi Rasul itu baca terus sebelum dia meninggal, itu bacaan kalimat-kalimat itu. Subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah dan dengannya Engkau memuji. Astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, nggak ada salahnya, ya itu sahih hadisnya. Jadi buat sekalian, melalui taklim kita ini, majelis zikir kita ini, banyak-banyaklah kita mohon ampunan, berzikir, minta pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita maksud, apa yang kita tuju. Jangan minta kepada selain Allah, gantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat meminta.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu esa, dialah tempat kita memohon dan tempat meminta. Jangan minta kepada dukun. Dukun aja gak kaya. Pokoknya yang kaya. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mintanya kepada dukun nanti awas. Ya, jadi syirik ya. Ya, jangan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak yang rahmat Allah, inilah sekelumit sebagai pendahulu muqaddimah dari taklim kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa meningkatkan kualitas kita, ibadah kita, mengimani kepada Al-Quran Al-Karim, dan kita bisa saling tolong membantu kepada samanya. Karena dalam hadis yang tadi masih ada lanjutannya, wallahu fi daumil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya saling tolong menolong. Di tempat ini semua saling menolong. Saya menolong bapak-bapak, bapak-bapak menolong saya. Saya ngomong ada yang dengerin, kalau nggak ada yang dengerin orang gila dia. Iya, sama-sama. Jadi ini ya, jadi bapak-bapak menerima, saya menyampaikan sama ya. Kalau bapak dengerin aja, kalau nggak ada yang ngomong, apa yang mau dengerin? Ya, sama jadinya. Jadi antara kita berdua ini sama, saling tolong menolong. Insya Allah. Tentunya yaitu Alkitab, Al-Quranul Karim yang kita imani, yang kita yakini, kita percaya adalah itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi istafaina min ibadina. Kemudian Allah berikan kepada manusia pilihan, tentunya dari hamba-hamba Allah. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum zalimun nafsi. Namun sebagian manusia banyak yang inkar terhadap Al-Quran. Banyak yang tidak mempercayai Al-Quran. Bahkan dia katakan itulah dongeng belaka. Dan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itulah tukang sihir. Dan Al-Quran itu kata dia, kalau zaman sekarang copy paste, meniru dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur. Itulah menurut pendapat orang-orang yang tidak mengimani terhadap Al-Quran. Makanya orang tersebut adalah termasuk orang yang zalim terhadap dirinya. Faminhum zalimun li nafsihi, dan tidak sama sekali dia mengimani kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebagian juga ada yang ragu antara mengimani dan tidak.